الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus perintis, pendiri dan pembina daripada Masjid Nur Syamsiah, orang tua kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Al-Juhri beserta segenap keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, dimudahkan semua urusannya, semakin luas daripada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini jamaah Masjid Nur Syamsiah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni. Amin ya Rabb. Yang sakit Allah angkat, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Habaib kiram, alhamdulillah. Saat ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang namanya bulan-bulan itu jumlahnya ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan yang haram. Nah, 4 bulan-bulan yang haram ini yang 3 secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini luar biasa ya ikhwan. Bulan Rajab ini bulan yang ketika bulan ini masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah, Rasulullah kalau sudah masuk Rajab, Nabi memanjatkan doa yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkahi bulan Rajab kami Allah, berkahi bulan Sya'ban kami Allah, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah timbul pertanyaan, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 bulan ini dalam doanya secara beruntun? Nabi sebutkan 3-tiganya secara langsung. Kenapa tidak dipisah aja? Misalkan Allahumma barik lana fi Rajab saja, Allahumma barik lana fi Sya'ban saja, Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi saja. Tapi digabung sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nah, kalau kita mau merenungi saudara, di situ ada pesan yang tersirat, ada isyarat bahwasanya antara bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu satu sama lain saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya Al-Habibul Imam Muhammad bin Hadi As-Sagaf, seorang ulama besar dari kota Seoul,
Beliau pernah mengatakan, man qama bihaddillah fi Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi Sya'ban, bihaddillah bi Sya'ban. Wa man qama bihaddillah fi Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bihaddillah fi Ramadan. Kata Habib Muhammad bin Hadi, setiap siapa orang yang menjaga hak Allah di bulan Rajab, maka Allah akan jaga bulan Sya'bannya. Artinya bulan Sya'ban dia akan mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Bulan Sya'bannya akan bagus. Siapa yang menjaga hak Allah di bulan Sya'ban, maka Ramadannya akan bagus, akan dikasih taufik oleh Allah Ta'ala. Kalau Ramadannya udah bagus, maka akan panennya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di sini semua yang mengaminkan tahun ini dapat Lailatul Qadar. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar ya ikhwan, ya Allah akan berubah hidup kita menjadi baik sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, Lailatul Qadar ini sudah bulan Ramadan ibarat panen. Saya mau tanya, kira-kira orang kalau nggak nanam bisa panen apa enggak? Nggak bisa. Gimana caranya dia panen kalau nggak nanam? Makanya ulama kasih perumpamaan, kata ulama, bulan Rajab ini waktunya menebar benih. Bulan Sya'ban nanti waktunya benih itu tumbuh, kemudian disirami, dirawat. Nanti Ramadan waktunya panen. Maka siapa yang mau panen di bulan Ramadan nanti saudara, mulai dari sekarang nih nanamnya, jangan ditunda-tunda. Kalau Rajab kita sudah baik, Sya'ban kita akan baik. Kalau Sya'ban kita baik, Ramadan kita baik. Kalau Ramadan kita baik, dapat Lailatul Qadar, hidup kita bakal baik sampai akhir hayat. Makanya bagaimana cara kita menanam di bulan Rajab, minimal menghargai bulan Rajab, bagaimana caranya? Al-Quran yang mengatakan, ketika Allah Ta'ala mengatakan minha arba'atun hurum, kemudian dilanjutkan ayatnya fala tadhlimu fihinna anfusakum. Amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita kalau ketemu bulan-bulan haram yang mulia seperti Rajab ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan haram, di antaranya Rajab. Maksudnya menzalimi diri kita bagaimana ya ikhwan? Jangan maksiat. Karena kita nih kalau maksiat, meninggalkan perintah Allah, menerjang larangan Allah, pada hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri. Karena kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita maksiat, Allah tak rugi sama sekali. Wallahi Allah tak rugi. Allah tak butuh amal kita. Andai kita semuanya alam semesta, semuanya beramal, gak sedikit pun menambah kekayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai alam semesta semuanya bermaksiat, gak sedikit pun mengurangi kebesaran dan kekayaan Allah Ta'ala. Tapi ketika kita maksiat, faqad zalama nafsah. Orang yang maksiat hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri, saudara. Karena dia sedang mendorong dirinya untuk sampai kepada murka Allah yang berujung ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bulan Rajab ini momentum ya kawan, buat berbanyak istighfar, buat taubat, mohon ampun, kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saya pribadi saudara, karena bulan Rajab ini syahrul istighfar, bagi saya bulan Rajab juga momentum untuk memerangi kemaksiatan saudara. Karena yang namanya kemaksiatan itu harus kita perangi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya lihat saat ini ada sebuah fenomena yang luar biasa yang cukup menarik perhatian saya Bapak Ibu sekalian. Saya keliling Pak, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. 3 minggu lalu saya ceramah di Aceh, di Banda Aceh, Lok Sumawe, Simpang Ulim, sampai ke Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya di Riau, di Bangka, di Palembang, keliling. 4 bulan, 5 bulan lalu saya ceramah di Papua Barat. Sebagaimana saya ceritakan belum lama di sini. Di Bintuni, Manokwari. Di sela-sela itu beberapa bulan Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Tengah, belum lagi Jawa dari Banten sampai ke Madura. Menariknya ada satu hal yang saya amati. Dari setiap provinsi yang saya kunjungi, setiap kabupaten yang saya kunjungi, saya dapat keluhan yang sama nih, masalah maksiat yang merajalela. Anda tahu apa sekarang yang merajalela di tengah-tengah masyarakat? Tua, muda, kecil, besar, judi online, saudara. Betul apa tak? Betul. Jawab yang jujur orang Surabaya. Ini judi online saat ini di tengah-tengah anak-anak muda kita ya. Akeh atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang lebih mirisnya lagi saudara, saya dapat keluhan bukan hanya buruh, bukan hanya pegawai, sampai santri ya teman. Sampai ustadznya dia kena saudara. Ini gak main ya.
Anda tahu, saya bicara data sekarang. Data bukan dari saya, dari negara, dari PPATK. Data dari PPATK. Di tahun 2023, perputaran uang haram dari judi online, saudara, Anda tahu berapa? Tembus lebih dari 300 triliun rupiah. Orang Surabaya pernah lihat 300 triliun? Sama. Ini juga belum pernah lihat. Mungkin Habib Muhammad juga belum pernah lihat kan? 300 triliun lebih dari APBD daerah, saudara. Lebih dari 300 triliun. Mikirin nolnya aja udah pusing, saudara. Itu data dari PPATK di 2023. Ini belum bicara 2024. Prediksi 2024 melonjak lebih tinggi. Data di PPATK 2023 itu jumlah orang yang kecanduan judi online lebih dari 3 juta orang, saudara. Dan lebih menyakitkannya lagi, Anda tahu, di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, lebih dari 190.000 orang adalah anak-anak kecil di bawah umur, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gimana gak sabar, Pak? Kalau dulu orang kalau main judi, dia mesti keluar rumah, datang ke tempat judi. Minimal kalau malu gak jadi, itu. Tapi kalau sekarang, judi yang datang nyamperin dia. Itu sekarang dia, saudara. Kadang-kadang anak-anak kecil, bocil-bocil FF gitu. Free Fire. Anak kecil main game, asal download game, iklannya judi. Orang tua baca berita, iklannya judi, tahu saudara keluarnya. Saya dianggap ustaz, walaupun saya masih santri, dianggap ustaz, orang husnuzon. Dia ngajar di sini, ngajar di situ. Walaupun sampai mati tetap santri, insya Allah. HP nggak pernah dipakai buat macam-macam. Dapat SMS dari nomor yang nggak diketahui. Ayo mas, pasang slotnya. Saya bilang mau gila, gue pimpinan FPI disuruh pasang slot. Makanya jawabnya kompak. Ini bahaya atau tidak? Orang kompak, yang jawab tidak kompak jangan-jangan baru mendepo. Bahaya atau tidak? Mengkhawatirkan atau tidak? Lawan atau jangan? Takbir. Makanya pada kesempatan kali ini, saudara, saya mau menyampaikan sebuah pembahasan yang mungkin udah jarang disampaikan oleh orang. Padahal ini penyakit yang lagi merebak. Bahkan saya katakan ini lebih bahaya dari COVID-19. COVID-19 kalau ada yang meninggal, syahid, ampunan. Tapi kalau ini mati zahirnya, mati batinnya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang indah, luar biasa, tuntunan manusia supaya selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun? Sadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik, saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, nidaul hubb, panggilan cinta dari Allah taala untuk orang-orang yang di hatinya ada keimanan. Kalau Anda merasa di hati Anda ada keimanan, wajib dengan baik menjawab dan mengikuti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ini, saudara. Tapi kalau merasa di hatinya nggak ada iman, skip aja. Apa kata Allah buat orang-orang yang di hatinya ada iman? Ayo kita fokus lagi. Siap fokus? Siap ngaji? Siap tertib? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamr. Apa itu khamr, Habib? Khamr itu kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Apapun bentuknya,
Mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang tablet, mau yang kapsul, mau yang tanaman, saudara, asap sama. Mau yang legal, mau yang ilegal, sama. Apapun namanya. Mau namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, heroin, kokain, tembakau gorila, ganja, sinte. Aduh, kok apa lu? Yang namanya Ustaz tuh kayak dokter, harus tahu penyakit untuk ngobatin, saudara. Betul? Apapun namanya, mau namanya anggur merah, apa topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara. Nggak ada urusan. Yang namanya khamar tetap khamar. Jelas? Kalau sedikit bagaimana ya? Siti tau ya? Siti. Boleh nggak? Nggak sampai mabuk deh. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau sekiranya banyaknya bikin mabuk, maka sedikit pun hukumnya haram. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi. Jelas? Kemudian yang kedua kata Allah Ta'ala wal maisir, dan maisir. Apa itu maisir, Habib? Ulama tafsir mengartikan yang dimaksud dengan maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline sama, mau yang legal, mau yang ilegal sama, mau di desa, mau di kota, mau di kampung, mau di hotel bintang 5 sama, saudara. Mau pakai kartu nggak pakai kartu sama. Kadang-kadang kedoknya taruhan bola. Nah, banyak kan biasanya. Apalagi kalau udah musim Piala Dunia, Euro, Cina, kemarin Madrid lawan Barca, Madrid kalah 5-2. Nanti nonton bola boleh, tapi nggak usah pakai taruhan. Nanti akan saya bahas, akan saya rincikan. Termasuk kadang-kadang kedoknya mancing. Uang nggak mancing, itu bayar semuanya. Nanti dikumpulin buat hadiah. Sama judi, saudara. Kok kasar banget sih omongannya, pedes banget, keras banget. Bodoh amat. Yang namanya luka itu kalau ditetesin obat perih, saudara. Tapi nggak apa-apa, biarin. Mudah-mudahan sembuh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Allah sebutkan maisir. Jadi maisir artinya apa? Judi. Yang ketiga, Allah sebut wal ansab. Apa itu artinya ansab, Habib? Dulu orang-orang jahiliyah, termasuk perbuatan mereka adalah menyembelih hewan. Hewannya dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi dia menyembelih hewan, hewannya dipersembahkan untuk selain Allah. Ini termasuk perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Disebut ansab. Yang keempat wal azlam. Azlam. Apa artinya azlam? Azlam itu juga perbuatan syirik yang dilakukan jahiliyah, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu mereka melempar anak panah, kalau kena berarti nasibnya bagus, kalau nggak kena berarti nasibnya buruk. Itu disebut azlam. Harusnya nasib disandarkan kepada Allah, ini malah disandarkan kepada anak panah. Termasuk perbuatan syirik yang dilakukan jahiliyah. Insya Allah nanti kita bahas, itu perlu bab khusus. Nah, termasuk kalau biasanya mendekati tahun baru ada itu ramalan-ramalan. Mama lauret lah, mama inilah, mama itu tinggal mama lemon aja udah ada, sudah. Jelas? 4 Allah sebutkan. Khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Saudara perhatikan baik-baik. Khamar, judi dosa besar, tapi bukan perbuatan syirik. Dosa besar tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam masuk kategori perbuatan syirik, saudara. Lebih parah dari sekedar dosa, murtad, kufur, keluar dari agama Islam. Jadi 2 kategori yang berbeda. Khamar, judi dosa besar bukan perbuatan syirik. Ansab, azlam perbuatan syirik. Timbul pertanyaan, Habib, kalau memang ini 2 kategori yang berbeda, kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat? Karena ini 2 kategori yang berbeda. Yang dua dosa besar, yang dua perbuatan syirik. Kenapa Allah sejajarkan dalam satu ayat? Seolah-olah sejajar. Jangan saya yang jawab, biarkan Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjawab. Beliau menjelaskan kata Imam Al-Baydawi bahwasanya sengaja Allah sejajarkan antara khamr, judi yang bukan perbuatan syirik dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik.
Karena Allah pengen nunjukin saking jeleknya khamar, saking jeleknya judi, sampai-sampai setara dengan perbuatan syirik, saudara. Na'udzubillah min. Jawab yang keempat, arek-arek Surabaya. Jawab. Kalau Allah sudah sejajarkan khamar dan judi dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Buruk. Orang semangat. Baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala? Rijsun, kotoran. Allah sebut apa? Kotoran. Jadi orang-orang yang masih nenggak minuman keras, berarti dia minum apa? Kotoran. Allah yang menyebut. Orang-orang yang masih pakai narkoba, walaupun mahal, berarti dia minum apa? Kotoran. Orang main judi, hasil judi dikasih dimakan, berarti dia makan apa? Kotoran. Hasil judi dikasih anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Kotoran. Allah yang sebut. Walaupun mahal, walaupun pejabat yang lakukan. Belum lama geger netizen, ada menteri, ketua partai lagi duduk, di sampingnya ada botol miras. Sama netizen dicek berapa harganya itu. Ternyata satu botol kecil, botolnya sudah di tengah banyak rakyat yang susah. Dia lagi ada botol di sampingnya, boleh disebut nama. Disebut nama kan yang di penjara saya. Botol ditaruh di sampingnya, dicek sama netizen. Satu botol kecil, harganya lebih dari 25 juta, saudara. Tetap kotoran. Walaupun harganya lebih dari 25 juta. Walaupun yang minum menteri, saudara, kotoran tetap kotoran. Makanya kalau Allah udah sebut khamar judi sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Haram. Bahaya atau tidak? Bahaya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala, saudara? Min amali syaitan. Allah sebut khamar judi termasuk perbuatan setan. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, ya Allah, manusia ini dibilang setan, kau marah. Dibilang gaya kayak setan, marah. Tapi masih mabok, tapi masih main judi. Dibilang setan, marah. Dibilang gayanya kayak setan, marah. Tapi perbuatan setan dikerjain. Itu kacau tidak? Allah sebut sebagai perbuatan setan. Kalau Allah udah sebut sebagai perbuatan setan, jawab lagi yang keempat, berarti baik atau buruk? Buruk. Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Bahaya. Yang ketiga, yang keempat, apa kata Allah? Fajtanibu. Hindari dong hambaku, hindari. Saudara, Allah ini maha tahu, saudara. Allah maha tahu. Makanya para ulama menyimpulkan seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Begitu juga Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Mereka semua menyimpulkan kalau Allah udah melarang sesuatu, berarti itu sesuatu yang Allah larang pasti bahaya buat kita dunia akhirat. Pasti. Mau kita ngerti, nggak ngerti, sadar, nggak sadar, kalau Allah udah larang, pasti yang Allah larang itu bahaya, saudara. Dan sebaliknya, kalau Allah udah perintahkan kita sesuatu, pasti sesuatu yang Allah perintah itu baik buat kita dunia akhirat. Sadar atau nggak sadar, saudara? Nah sekarang saya mau tanya, Allah larang, hindari dong khamar, hindari dong judi. Berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang keberapa tadi yang saya sebutkan? Yang kelima, saudara, apa kata Allah yang kelima? La'allakum tuflihun. Allah pengen ingetin kita. Azan? Coba silakan azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Nah, baik. Tadi sampai yang berapa? Sekarang yang kelima. Apa lanjutan ayatnya, saudara? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tuflihun. Kata Allah, artinya kalau kalian tinggalkan itu khamar, kalian tinggalkan itu judi, kalian akan beruntung. Berarti mafhumnya kalau tetap dilakukan maka bisa menyebabkan buntu. Na'udzubillah min. Kalau buat tafsir yang terakhir nggak sebagai kitab, kita lihat aja pada realita.
Orang bisnisnya hancur gara-gara narkoba. Banyak atau tidak? Akhirnya rusak gara-gara judi narkoba. Banyak atau tidak? Melawan Allah sih. Allah udah bilang kalau kalian tinggalkan beruntung, dilakukan buntung. Dia kerjain melawan Allah Ta'ala, saudara. Jangan kaget, hancur. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang kalau udah kena judi online ini Pak Bu, ini masuk lingkaran setan. Kalau udah main judi online dari haram, larinya ke pinjol, dari haram ke haram, saudara. Itu fakta. Orang kalau udah main judi online, nggak ada duit, akhirnya minjem dari pinjol. Dari pinjol dapat, dari judi ke riba. Dari pinjol dapat dipakai buat main judi. Habis itu kalah, pinjol lagi. Dari pinjol, judi lagi. Dari judi, pinjol lagi. Terus muter-muter, ujung-ujungnya keliling hutang, stres, bunuh diri, saudara. Nah, udah bilang dari saya bukan sedang mendongeng, bukan sedang melakukan hiperbola. Anda boleh lihat, googling sekarang, learning by googling, tinggal belajar, buka. Berapa banyak jumlah orang bunuh diri sekarang gara-gara pinjol, gara-gara jual, saudara. Lawan Allah, lawan Allah. Simpel jawabannya. Bahkan sampai di situ, saudara. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, orang kok percaya ngarep kaya dari judi. Kalau miskin dari judi banyak. Tapi kalau kaya dari judi, ya Allah. Judi, bandar judi Pak, bandar judi. Yang offline aja, yang offline yang kelihatan mata, yang namanya bandar judi itu tukang tipu. Nggak ada ceritanya bandar judi pengen bikin ente kaya. Lah ini percaya Mbak, bandar judi online yang nggak kelihatan. Bandar judi offline yang kelihatan aja tukang tipu, apalagi bandar judi online. Ente nggak kaya daripada judi online. Itu namanya gendeng, saudara. Langsung aja, orang kalau baca jadwal ini mesti dobrak kotaknya. Nggak bisa, saudara. Omong halus nggak bisa. Karena udah, Masya Allah. Kadang-kadang ada sebagian orang Pak, ditakutin mau neraka nggak takut, ditakutin miskin baru takut. Maka kalau kamu nggak takut, ketika panjang dengan neraka, panjang kau dengan miskin. Yang penting tinggalkan itu barang haram, saudara. Mudah-mudahan kita, keturunan kita semua diselamatkan Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Tadi berapa yang saya sebutkan? 5. Sebelum saya lanjut yang ke-6 ini udah jam berapa nih? Jam 7 lewat seperempat, udah lewat Isya. Kira-kira lanjut atau berapa? Masih semangat? Kelamaan sih saya zolim dapetnya. Saya serahkan ke jamaah, lanjut atau jangan? Betul? Kita dengar dulu semangatnya jamaah Nur Syamsiah. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Yang ke-6, apa kata Allah Ta'ala? Innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah, sesungguhnya setan ingin menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Kampung sama kampung tawuran gara-gara mabok, banyak atau tidak? Ya. Anak sekolah tawuran, begitu dicek positif narkoba, banyak nggak? Ya. Bilang setan menjadikan khamar judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Bahkan rumah tangga rusak, saudara. Ini ibu-ibu di atas banyak, Bu. Bu, sehat Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang jawabnya nggak semangat, apalagi yang ngobrol saya doain suaminya kawin 3. Bercanda Bu, bercanda Bu. Bu, saya baca berita Bu, ada polwan, tahu polwan Bu? Polisi wanita punya suami polisi laki-laki. Apa yang terjadi? Ini polwan bakar suaminya hidup-hidup Bu. Begitu ditangkap ini polwan, Bu, istri bakar suami hidup-hidup, jahat nggak Bu? Jahat. Kok saya panggil ibu ada di bawah yang jawab? Bahaya. Jahat Bu. Begitu ditanya, kenapa kamu bakar suami kamu hidup-hidup? Ditanya Bu. Akhirnya jawabannya, iya. Suami saya kalau dapat gaji, gajinya dari kasih nafkah anak istri, gajinya dihabisin buat main judi. Bu, suami ngabisin gaji buat main judi, istri kesel, suami dibakar, wajar nggak Bu?
Bakal suami ya. Anda kayaknya nggak berani lanjutkan ceramah ya. Bakal ada bener. Bu, suami kawin lagi, istri kesel, suami dibakar, wajar nggak bu? Ya nggak wajar bu, masa bakar suami wajar bu? Astagfirullah, psikopat juga ibu. Ya bakar suami salah bu, bakar suami salah nggak bu? Nah, ibu bayangin pandangin muka suamimu jadi gosong masa gitu. Salah tetap, walaupun suami main judi salah, tapi kesalahan nggak boleh ditangani dengan cara yang salah, boleh. Jangan kita menyelesaikan sebuah kesalahan dengan membuat kesalahan baru, keliru saudara. Selesaikan kesalahan dengan cara yang benar. Nah, tapi yang pengen saya garis bawahi di sini suami istri saling sayang, saling cinta. Gara-gara judi, istri bakar suami, persis ya Allah bilang dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Berarti setan sukses atau tidak? Sukses. Nah, enak. Yang ketujuh, apa kata Allah Ta'ala? Wal baghdha, setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar kebencian. Yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah manusia dari mengingat Allah. Yang kesembilan, wa anus salah. Setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk mencegah orang dari sholat. Orang kalau ada kecanduan narkoba diajak sholat, susah nggak? Susah. Yang kesepuluh, apa kata Allah Ta'ala? Fahal antum munkarun. Berhenti dong hambaku, kata Allah. Berhenti dong hambaku. Saudara, ini yang ngomong Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana saya tegaskan tadi, Allah ghaniyun 'anna. Saudara, Allah nggak butuh kita. Andai semua alam semesta bermaksiat, tidak sedikit pun mengurangi daya Allah Ta'ala, saudara. Tapi tetap, walaupun kita yang butuh sama Allah, nahnu fuqara ila Allah, tapi kita yang sok, kita yang butuh, kita yang sok, kita yang maksiat. Allah tetap dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajak hambanya, berhenti dong hambaku yang judi, yang narkoba, yang minum-minuman keras, berhenti, yang maksiat, berhenti. Yang ngajak hamba untuk berhenti maksiat Allah. Yang ngasih kita segala-galanya, saudara. Yang ngasih kita nyawa sehingga kita bisa hadir di tempat ini, saudara. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Yang membuat jantung kita berdetak dari kita hidup sampai sekarang. Allah nggak pernah minta bayaran atas jantung kita yang berdetak dari kita hidup sampai sekarang, saudara. Anda bayangkan kalau Anda harus di rumah sakit sehari pakai alat bantu jantung, saudara. Untuk bisa jantung berdetak, berapa biaya yang harus Anda keluarkan? Kalau dari kecil, dari lahir sampai sekarang harus dibayar berapa yang mesti dibayar? Allah nggak minta bayaran itu. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Yang membuat paru-paru kita bisa bernapas, udara. Kalau kita dari lahir sampai sekarang bernapas, Masya Allah, tanpa Allah minta bayaran. Sehari di rumah sakit kita pakai oksigen, apalagi kalau pakai ventilator, kalau sudah menjadi masyarakat. Berapa yang mesti dibayar? Bayangkan kalau dari lahir sampai sekarang dia harus bayar berapa yang mesti dibayar, saudara? Allah nggak minta bayaran, yang Allah minta Anda berhenti maksiat. Yang minta kita berhenti maksiat Allah, yang memberikan mata kita bisa melihat, otak kita bisa berpikir, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, kita bisa hidup, dapat rezeki. Yang minta kita berhenti maksiat Allah. Saudara, manusia kadang dikasih gaji sama bosnya 5 juta sebulan, atau UMR 4 juta, 3 juta sebulan. Apa yang bosnya suruh diurut, saudara? Apa yang bosnya larang, dia takut kerja itu. Apa? Takut dapat gaji. Ini Allah yang ngasih kita segala-galanya, saudara. Tapi manusia dengan enaknya perintah Allah ditinggalin, larangan Allah diterjang. La ilaha illallah, fahatan kumantahun, kata Allah Ta'ala. Berhenti dan hambaku berhenti, saudara. Perhatikan baik-baik. Andai Allah larang kita dengan satu larangan, tapi Allah nggak sebutkan alasannya kenapa itu dilarang, satu larangan, tapi Allah nggak sebutkan kenapa ini dilarang, maka sikap kita sebagai hamba nggak berhak buat nanya, cukup sami'na. Apalagi kalau Allah sebutin alasannya, satu aja Allah sebutin alasan, itu menjadi penekanan bagi kita untuk taat, saudara. Ini urusan khamar judi 10 penekanan, baru satu ayat, satu rangkaian ayat, belum hadis lain, belum ayat lain, saudara. Sebagaimana tadi saya uraikan, seolah
judi, yang namanya narkoba, apapun bentuknya, haram, 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 haram. 10 kali kita tegaskan sudah. Terus hamba masih gak mau berhenti. Kesempatan yang masih bersentuhan dengan barang-barang haram, atau kalau ada orang-orang di sekitar Anda yang masih bersentuhan, terdengarkan panggilan cinta dari Allah ini kepadanya saudara. La'allahu yarja'. Kita berharap mudah-mudahan bisa kembali. Rangkul dengan kasih sayang. Ingatkan mau sampai kapan? Yang narkoba mau sampai kapan? Mau sampai mati overdosis? Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang mati overdosis tidak pernah nyangka dirinya bakal mati overdosis sudah. Mau sampai kapan? Mau sampai mati dalam keadaan mabuk, suul khatimah. Orang meninggal daripada mudminul khamr, maka meninggal daripada suul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mau sampai kapan? Ayo yang main-main judi, kalau dapat, kalau jual ginjal sudah, kalau dapat, kalau dapat dimakan buat dirinya asal jawariu, duit makan uang haram jadi nggak mau ibadah. Dikasih makan ke anak istri makan haram, istri jadi durhaka, anak jadi durhaka. Alhamdulillah dari. Mau sampai kapan? Dan tolong, saya ingatkan orang-orang tua murid, tolong betul. Kontrol anak-anak Anda, orang-orang tua yang hadir kontrol anak-anak Anda. La ilaha illallah. HP sekarang tahu di zaman HP sekarang luar biasa. Masih ada apa yang ada di HP sekarang? Anak-anak dididik tahunan sama orang tuanya dalam beberapa hari bisa hancur gara-gara HP. Mau apa? Pornografi di handphone sekarang, transaksi narkoba lewat handphone. Mau apa? Zina mulainya dari handphone. Zina itu sekarang mulainya dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari chatting, ujung-ujungnya zina saudara. Maka anda di sini yang punya anak, anda bertanggung jawab terhadap Allah Taala. Kontrol anak-anak anda. Selama dia belum nikah masih jadi tanggung jawab anda. Kontrol. Dengan siapa dia berkomunikasi? Ada aplikasi apa di HP ini? Apa yang dia lihat di handphone sudah? Jangan sampai udah kejadian baru nyesal. Na'udzubillah min. Dan saya minta dengan tegas, dengan hormat kepada pemerintah Republik Indonesia. Saya mau tanya semua masyarakat Surabaya. Kira-kira kalau Bapak Prabowo Subianto dengan pemerintahannya memerangi daripada judi dan khamr, kira-kira dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Dukung. Kalau polisi nangkepin operator-operator judi online, bagus atau tidak? Bagus. Menkom Digi memblokir website-website judi online, bagus atau tidak? Bagus. Bagus, kita dukung saudara. Cuman jangan berhenti di kelas-kelas operator. Jangan yang ditangkap cuma kelas-kelas kecil doang, saudara, nggak akan selesai. Itu yang mesti ditangkap akar masalah, bos-bosnya yang mengendalikan triliunan, saudara. Itu akar masalahnya. Saya kasih perumpamaan, kalau kita nanganin judi online, cuma sekelas operatornya saja, atau yang menengah saja yang dihajar dan disikat, itu ibarat tebang pohon yang dipatahkan cuma ranting kecil, pohonnya dibiarkan, kira-kira umur berada. Kalau pohonnya nggak mau tumbuh, akarnya cabut. Kalau nggak bakal selesai. Harus sampai ke akar-akarnya, saudara. Kalau yang ditangkap dalam kasus judi ya, cuma sekelas operator, hari ini 1000 operator ditangkap, itu besok bosnya bisa mempekerjakan 1000 operator lainnya, saudara. Jangan mudah dikerjakan itu. Sama kasus narkoba. Kalau hari ini 1000 kurir ditangkap yang rakyat kecil di bawah, saudara, bagus, kita dukung penangkapan kurir sekalipun harus ditanggung secara hukum. Tapi kalau cuma kelas kurir yang ditangkap, itu bosnya besok akan mempekerjakan 1000 kurir lainnya, saudara. Nggak akan selesai, sampai kapan lagi nggak akan selesai. Ada yang nanya sama saya, Habib, mungkin itu bosnya yang mengendalikan triliunan, yang tadi yang disebut 300 triliun, sekian triliun, itu mungkin belum kelacak, nggak ketahuan kali lokasinya di mana. Jawaban saya agak percaya. Nangkap Habib belum cepat, saudara. Saya di penjara setahun. Imam besar dan Rizik setahun setengah. Kemarin gara-gara urusan baik-baik saja. Masya Allah, Allah. Nggak percaya, saya nggak percaya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Polisi alatnya canggih, mereka punya Pegasus. BIN alatnya canggih, BNPT, apa namanya? PPATK alatnya canggih, Menkom Digi alatnya canggih. Masa iya yang transaksi triliunan begitu nggak bisa kelacak di mana, saudara? Ada di luar negeri sekalipun, masa iya negara nggak bisa menjalin kerjasama untuk nangkep? Ini merusak negara, ngacak-ngacak negeri kita. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara judi online? Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi online?
Berapa banyak kriminalitas meningkat gara-gara kebijakan saudara. Ini bom buat negeri kita, nggak main-main ya kawan. Saya nyampaikan ini Pak Bu di berbagai provinsi, ini jangan kira nggak ada risiko buat saya. Mafia judi nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan. Mafia narkoba nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan secara sistematik di berbagai provinsi saudara. Tapi nggak ada urusan. Kami dari Front Persatuan Islam di bawah komando Imam Besar Habib Muhammad Rizik Husain bin Syihab, kami berkomitmen untuk perang melawan kemaksiatan saudara. Bagi kami, kemaksiatan bagaikan bom waktu yang bisa meledakkan negeri kita kapanpun ibadah Allah. Gak cinta kepada negeri, kami cinta kepada Indonesia, tapi cinta gak cukup hanya dengan ungkapan cinta NKRI. Gak cukup hanya dengan ungkapan NKRI harga mati, gak cukup saudara. Cinta kepada negeri harus dibuktikan dengan memberantas penyakit-penyakit yang menggerogoti negeri kita saudara. Betul? 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 Cinta. Kalau ada orang aku cinta, tapi ngebekingin penyakit, pret. Makanya ada rusak, mau dicaci, mau dimaki, apapun yang terjadi kita akan lawan. Kita akan perang melawan narkoba, perang melawan judi, perang melawan korupsi, perang melawan minuman keras, perang melawan berbagai macam kemaksiatan. Apapun yang terjadi, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Jangan pernah mundur untuk lawan kemaksiatan di negeri ini saudara. Takbir! Siap bersatu. Siap. Dengan keras siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap. Siap melanjutkan perjuangan. Siap. Siap perang terhadap kemaksiatan. Siap. Siap jaga NKRI. Siap. Semua angkat tangannya takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan kedua saudara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini singkat saja kedua saudara. Saudara, ini saat ini kita berada di bulan Rajab. Alhamdulillah, bulan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi saya senang, banyak yang merayakan Isra Mi'raj Nabi. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi di sisi lain saya sedih. Perayaan Isra Mi'raj Nabi di berbagai tempat, tapi banyak yang melupakan Palestina, saudara. Padahal Palestina itu bumi Isra Mi'raj. Perayaan Isra Mi'raj macam apa yang tutup mata bumi Palestina aja lagi dibombardir. Jadi lucu, pesta perayaan Isra Mi'raj, bumi Isra Mi'rajnya lagi dibombardir, tapi tutup mata nggak peduli, nyebut aja nggak mau saudara. Saya nggak ngerti itu. Saya sedih, saya prihatin luar biasa saudara. Makanya saya katakan minimal Anda mau bicara soal sejarah Isra Mi'raj bagus, sangat bagus. Mau bicara tentang sholat umat wajib dengar tentang itu saudara. Mau bicara tentang yang lain-lain berkaitan dengan Isra Mi'raj bagus, asal di sini bermanfaat ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi minimal jangan lupa doakan Palestina. Kalau Anda nggak bisa menghasilkan Palestina, minimal jangan lupa doakan Palestina di majelis-majelis kita. Jadikan momen Isra dan Mi'raj Nabi, bulan Isra Mi'raj Nabi sebagai bulan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan anggap enteng kekuatan doa, saudara. Doa silahul mu'min, doa ini sebagai orang menerima. Israel boleh punya Amerika, mereka punya Inggris, mereka punya Perancis, mereka punya negara-negara Eropa. Tapi mereka nggak punya apa yang kita punya, apa? Allah, saudara. Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Takbir. Allah. Oh, jangan remehin kekuatan doa, saudara. Para ulama menyebutkan kalau di satu majelis ada 40 orang, itu salah satunya kekasih Allah. Doanya diijabah oleh Allah. Apalagi kalau umat Islam satu dunia, 1 miliar lebih mendoakan Palestina, di sholat di kunut nazilahnya doakan Palestina, di sholatnya doakan Palestina, di majelisnya, di tabligh akbarnya, di tahajudnya. Anda bayangkan gimana nggak bergetar Pak Asyur Rahman, saudara. Tapi kita lupa acu tak acu. Makanya alhamdulillah saya lihat ini kekuatan doa umat Islam dan kekuatan doa al-mustada'afin al-mazlumin. Saudara-saudara yang dibagi di Palestina, di Gaza, saudara. Allah tunjukkan yang dari duga-duga. Satu, saya kasih contoh kemarin. Di awal Januari itu Donald Trump, presiden Amerika terpilih. Amerika sekarang presidennya masih Joe Biden, tapi Joe Biden udah menghabis masa kepresidenannya. Kemarin mereka sudah pemilu, Donald Trump menang.
Nah, Donald Trump presiden Amerika terpilih dengan sombongnya dia katakan apa di dalam konferensi pers? Kata dia, hati-hati, saya beri peringatan kepada Hamas, kata dia. Kalau sampai saya dilantik itu tawanan orang Israel belum dilepaskan, saya akan bikin Timur Tengah jadi neraka, kata dia sebenarnya. Itu omongan Donald Trump. Saya akan bikin Timur Tengah jadi neraka. Itu omongan Donald Trump, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, ini omongan sombong atau tidak? Sombong atau tidak? Sombong. Itu Tuhan dia. Dia mau bikin Timur Tengah jadi neraka, saudara. Itu omongan dia ucapkan. Subhanallah. Sehari setelah Donald Trump ngomong, belum dia dilantik, sehari setelah Donald Trump ngomong, mau bikin kebakaran besar-besaran di Los Angeles, saudara. Kebakaran terbesar dalam sejarah Amerika. Anda kalau lihat videonya Pak, rumah di Los Angeles bukan kayak rumah di Taman Sari di Jakarta, bukan kayak rumah di Ampel, saudara. Kalau rumahnya di Ampel, nempel, kebakaran, alhamdulillah, belum dijaga oleh Ta'ala. Andai ada yang kebakaran, nempel ke sampingnya aja, masuk akal. Ini di Los Angeles rumahnya besar-besar, rumah mewah. Rumah artis-artis, sebagian ada orang Indonesia, yang orang kaya, orang Indonesia, ada rumah di sana, saudara. Halamannya gede-gede, jaraknya jauh-jauh, Anda bayangkan bisa kebakaran satu kota ngelembet. Bisa kebakaran satu kota ngelembet, nyari nama sampai akal, musim dingin lagi, saudara. Kadang-kadang, ya Allah. Bahkan Anda perhatikan video-videonya. Entah saya salah, entah saya benar. Anda bisa lihat video-videonya. Itu kebakaran dari Los Angeles. Rumah-rumah kebakaran. Pohon-pohon masih berdiri, saudara. Rumah-rumah hancur. Pohon-pohon masih berdiri. Subhanallah. Habis. Dia ngancam Timur Tengah mau jadi neraka. Amerika yang jadi neraka sekarang, saudara. Sampai hari ini dia masih kelabakan menentang kebakaran. Saya mau tanya, jawab yang keempat, pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Ada bilang Habib itu cocok logi tuh, mengait-ngaitkan orang kena musibah kayak begitu. Kalau Donald Trump nggak ngomong begitu sebelumnya, ya mungkin terserah kamu yang cocok lagi. Kamu mau percaya nggak percaya silakan, nggak ada kewajiban untuk percaya. Tapi sebenarnya waktu itu sehari setelah Donald Trump ngomong, bahasa dia spesifik neraka, saudara. Identik dengan api. Besoknya Allah jadiin satu kota kayak neraka. Gaza dihantam oleh Israel setahun setengah, rata. Los Angeles cuma 2 hari rata, saudara. Luar biasa. Dan yang kedua, dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles di Amerika, otomatis pemerintah Amerika pusat perhatiannya ke situ. Kalau Amerika pusat perhatiannya ke situ, otomatis pusat perhatian dia dengan Israel berkurang. Karena selama ini Israel bisa bertahan, saudara. Israel itu negara kecil. Israel itu penduduknya paling sekian juta orang. Sama Surabaya, mungkin ramaian Surabaya kali. Sama Jawa Timur, jauh nggak ada apa-apa Israel dibanding Jawa Timur. Israel kalau nggak salah penduduk Yahudi ini cuma 7 sampai berapa juta orang. Kecil. Sekeliling Israel negara-negara Arab, 23 negara, penduduknya lebih dari 300 juta orang. Kok bisa Israel bertahan begitu kuatnya? Dengan kekuatan militer, dengan kekuatan finansialnya, bahkan PBB nggak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara besar nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Karena Amerika pasang badan. Baik secara moral atau material, secara politik atau militer, Amerika pasang badan. Di PBB, setiap Israel mau disanksi oleh PBB, Amerika ngeluarin hak veto. Nah, katanya demokrasi, menghargai pendapat, tapi hak veto ini pakai terus buat Israel. Secara persenjataan, Amerika juga nggak bisa-bisa. Termasuk kalangan saya dengar tentara-tentara Amerika juga itu turun, saudara. Udah bisa-bisa tentara Israel, tak main-main ini effort. Belum lagi secara dana, sekian triliun setiap saatnya Amerika mengeluarkan dana buat Israel. Berarti dengan terjadinya kebakaran besar-besaran di Amerika, pemerintah Amerika menjadi terfokuskan karena kerugian yang didapatkan Amerika gara-gara kebakaran ini udah tembus 2.000 triliun lebih, saudara. Karena itu rumah besar, itu satu rumah dan harganya 100 triliun rupiah, 200 triliun. Anda cek kalau nggak percaya, itu perumahan elit Hollywood. Nggak main-main, saudara. Gara-gara kejadian ini, sekarang Amerika perhatiannya nggak bisa lagi untuk buat Israel, fokus ke negerinya. Berarti yang diuntungkan siapa? Jawab, yang diuntungkan siapa? Saya karena sebagian orang menunjukkan pembelaannya terhadap Palestina. Saya sudah mungkin di doa di malam hari. Tapi menunjukkan pembela Palestina enggak. Tapi giliran ada orang yang Amerika, di masa pada jangan kita jangan main takut. Siapa yang tahu ini ada kelompok Amerika? Oh jelas-jelas, saya wajar kalau orang mengaitkan. Sehari setelah Trump mengancam akan menjadikan kedudukan neraka, Amerika dijadikan neraka, saudara. Na'udzubillah, men. Masya
Masya Allah, ini kekuatan doa, power of doa, kekuatan umat Islam. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat Amerika. Amin. 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 Ini jadi pelajaran buat Amerika supaya nggak sombong, supaya nggak hobi ngacak-ngacak negara orang, saudara. Karena Amerika kerjaannya hobinya ngacak-ngacak negara orang. Irak diacak-acak sama dia dengan alasan ada senjata bermusnah massal. Habis negaranya diacak-acak, Saddam Husseinnya dia hukum mati sama dia, bikin pengadilan dagelan, saudara. Begitu Saddam Hussein udah mati, negaranya udah acak-acak, itu senjata bermusnah massal tidak ketemu, saudara. Amerika hobinya kerjaannya ngacak-ngacak orang. Sekarang dia baru rasakan bagaimana rasanya negara yang diacak-acak oleh api, saudara. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat Amerika, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, saudara, di antara pertolongan Allah di berkat doanya orang-orang Palestina, berkat darahnya para syuhada, berkat doanya umat Islam. Insya Allah besok kemarin Presiden Amerika mengumumkan juga dari versi merekanya, tapi dari versi kitanya, Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Qatar memberikan pengumuman, alhamdulillah di Gaza saat ini sudah sampai kepada kesepakatan gencatan senjata. Alhamdulillah. Setelah 500 hari lebih perang, setelah 50.000 lebih anak-anak perempuan meninggal dunia, rumah-rumah hancur, dan lebih dari 1 juta orang Gaza nggak punya rumah, saudara. Mereka tinggal di kemah-kemah. Bahkan hari-hari ini udah banyak yang meninggalnya bukan lagi karena perang, banyak meninggalnya karena kelaparan, karena kedinginan, saudara. Situasinya luar biasa. Tapi subhanallah, subhanallah, ini kekuatannya orang-orang Gaza yang luar biasa. Meskipun mereka keluarganya dibunuh, rumahnya dihancurkan, tetap sampai detik terakhir mereka nggak menyatakan menyerah, saudara. Itu yang dilakukan Israel. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya Gaza angkat bendera putih, bisa dikuasai daerah luar Israel, supaya Gaza nyerah, Hamas nyerah, habis mereka menghadapi Hamas, saudara. Tapi sampai detik terakhir terus melakukan perlawanan. Israel itu udah acak-acakan, ekonominya udah acak-acakan Israel, politiknya udah acak-acakan, menteri-menterinya udah banyak yang mundurin diri, rakyatnya udah demo di mana-mana, saudara. Ekonominya, produknya diboikot di mana-mana. Di mata internasional nama Israel udah jelek, nama Amerika udah makin jelek, hatta di mata dunia barat, saudara. Israelnya habis-habisan, tentara Israel banyak yang dibunuhin di jalur Gaza yang habis berhadapan dengan daripada tentara Hamas, tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari masyarakat Palestina yang ditembakin anak kecil, yang ditembakin perempuan, yang ditembakin warga sipil. Dari Israel yang mati tentara-tentara, saudara. Luar biasa. Sampai detik terakhir yang namanya Gaza nggak mau mengibarkan bendera putih, tetap dia bertahan. Yang tadinya Netanyahu, kalau saya nyebutnya bukan Netanyahu, setanyahu, saudara. Karena ini syaitannya syaitan luar biasa. Fir'aun, kata saudara. Netanyahu mengatakan, kami nggak akan berhenti sampai Hamas habis. Netanyahu itu begitu. Bahkan terakhir dia menyatakan, kami nggak akan berhenti sampai Gaza kami kuasai sepenuhnya. Itu beberapa bulan lalu dia mengatakan begitu. Tapi kemarin beberapa hari lalu dia mengatakan, kami menunggu kesepakatan Hamas terhadap perjanjian ini. Saya bertanya, ini pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Makanya ini walaupun hadirnya gencatan senjata, tapi hakikatnya ini kemenangan buat Gaza, saudara. Secara hitung-hitungan hitam di atas putih, Israel senjatanya lebih canggih, dukungan internasionalnya lebih kuat. Palestina, Gaza dikepung, masak makanan aja susah, saudara. Mesti diam-diam ngumpet-ngumpet. FPI 50 tahap lebih masukin makanan dikit-dikit, masukin bantuan, nggak bisa sekaligus, susah. Tapi ini subhanallah, yang namanya Gaza terus bertahan, keluarganya meninggal. Ismail Haniyah meninggal, saudara. Lanjut Yahya Sinwar meninggal, yang bertempur sampai titik darah penghabisan. Terus lanjut perjuangan sampai hari ini mendapatkan kemenangannya. Makanya hakikatnya hari Minggu ini walaupun sebetulnya adalah gencatan senjata, tapi pada hakikatnya ini adalah kemenangan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Allahu Akbar. Israel yang tadinya merasa di atas angin, tapi mau nggak mau dia harus nurut dengan syaratnya daripada pejuang-pejuang Hamas. Kalau dia nurut dengan syarat pejuang Hamas, berarti dia kalah apa? Sudah itu teman-teman. Gaza nggak pernah mengibarkan bendera putih, tapi dia yang akhirnya nurut sama syarat-syaratnya Hamas, sudah. Di antara syaratnya ada ya pertukaran tawanan. Nanti semua orang-orang Palestina yang ada di penjara Israel dibebaskan. Alhamdulillah. Di antara syaratnya besok ya pasukan Israel harus keluar secara total dari jalur Gaza dengan jarak sekian ratus meter dari perbatasan, saudara. Harus keluar seluruhnya. Karena dia melanjutkan.
Di antara syaratnya harus ada restrukturasi pembangunan ulang daripada Gaza. Di antara syaratnya ma'bar Rafah. Ya, Rafah, pembatasan Rafah harus dibuka selebar-lebarnya untuk keluar masuk baik manusia atau barang, saudara. Bahkan ini kabarnya mulai hari Minggu per hari Rafah insya Allah akan masuk 700 kontainer bantuan per hari, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya, makanya ini menjadikan kesempatan. Kalau kata akhirnya Muhammad Hussein Gaza, ini waktunya istirahat buat ahli Gaza, tapi bukan waktunya istirahat buat kita. Justru ini waktunya kita buat mulai. Ini kesempatan. Kalau kemarin masukin bantuannya dikit-dikit, ini kesempatan. Seruan dari Imam besar Habib Muhammad Rizik Indonesia. Sekarang kesempatan waktunya kita untuk kirim bantuan sebanyak-banyaknya, saudara. Kirim bantuan sebanyak-banyaknya. Rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza yang mereka gempur, alat-alatnya mereka hancurkan, insya Allah kita akan bangun kembali bersama Mercy, saudara. Allahu Akbar. Sekolah, masjid-masjid, rumah-rumah yang ada di Gaza, insya Allah umat Islam akan tolong-menolong untuk bisa membangun kembali. Makanya saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap. Orang kompak, orang keras, siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Makanya dua kemenangan yang saya sebutkan tadi, pertolongan siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Siapa yang maha besar? Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Mudah-mudahan sebentar lagi Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Masjidil Aqsa merdeka. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dalam keadaan merdeka, insyaallah. Dan mudah-mudahan Israel dan sekutu-sekutunya hancur. Israel dan sekutu-sekutunya hancur. Israel dan sekutu-sekutunya hancur. Dan mudah-mudahan insyaallah para syuhada yang sudah meninggal dunia mengorbankan darahnya untuk tanah suci Palestina, mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara dari Palestina yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya, yang lapar Allah kenyangkan perutnya, saudara, yang rumahnya hancur Allah ganti dengan rumah yang lebih baik, mudah-mudahan insyaallah yang kelaparan dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hati umat Islam disatukan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Allah berkahi bulan Rajab kita, Allah berkahi Sya'ban kita, Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dari Nabi wa al-Nabi wa ashabun Nabi. Tsumma ila jami'i awliyaillah, khususan Maulana Syekh Abdul Jami' Awliya Tis'ah, wa ila jami'i awliya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu masyaallah rahmat maghfirah. Dan orang-orang tua kita ada meninggal dunia menang. Jadi taman surga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan itu bisa menyenangkan mereka insyaallah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup kasih banyak Allah. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup kasih banyak Allah. Sehat walafiat. Zahir batinnya dijaga oleh Allah. Indonesia makin berkah. Indonesia aman. Indonesia tentram. Yang susah-susah dimudahkan oleh Allah. Yang masih suka maksiat jadi ahli taat. Ya hadirin ya wa kullu min salihati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.